نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang saya cintai Ketua DSW Provinsi Jawa Barat Ustaz Dr. Abdul Jabar Majid, yang saya cintai Ketua DPD PKS Kota Bogor pada 2010-2015 Ustaz Jada Sudrajat, yang saya cintai dan muliakan guru saya Wakil Ketua Wilda Banjabar Ustaz Ahmad Ruhyat, para sesepuh, guru-guru saya yang mengajari kami untuk tetap bertahan di jalan dakwah ini, Ketua DPD periode 2004-2009 Ustaz Iwan Suryawan, juga Ustaz Kariman Iman Sasmita yang mendampingi anak ketika menjadi calon anggota legislatif pemilu tahun 2004 di Bogor Timur, yang saya harapkan sebenarnya duduk berdiri di sini kakak kelas saya, kakak yang saya anggap beliau yang mengajari saya, Ustaz Karnain Ashar. Harusnya beliau yang berdiri di sini, dan seluruh ustaz-ustaz semua yang ada di sini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin benar apa yang disampaikan oleh Imam Syekh Hasan Al-Banna, bahwa untuk memilih yang bertanggung jawab untuk memimpin perjuangan ini salah satunya adalah yang paling lemah di antara kalian. Dan saya masih ingat betul ketika mukhoyam terakhir kemarin, mungkin masih berbilang bulan, mungkin panitia juga ingat, saya termasuk orang yang paling lambat jalannya, paling berat untuk sampai di garis finish. Tapi alhamdulillah saya menemukan di situ bahwa dengan ukhuwah ada yang mendampingi, yang kuat mendampingi yang lemah. Walaupun mungkin dengan berat begini, alhamdulillah bisa sampai di garis finish. Dan inilah keberkahan dalam berjamaah. Kedepan kita sekarang memasuki musda yang keempat. Artinya sudah hampir 20 tahun partai dakwah ini berdiri. Ada 4 hal yang mungkin akan menjadi pekerjaan besar bagi kami dan juga bagi ikhwan sekalian. Seperti halnya sebuah perjalanan dakwah dan organisasi, idealitas antara pendiri partai dengan anak-anak muda sebagai penerus generasinya bisa jadi mengalami sebuah degradasi. Bisa jadi antara pendiri partai dengan kami yang muda ini ada kesenjangan informasi, ada kesenjangan pandangan, ada kesenjangan idealisme di situ. Tapi inilah saatnya kita di tahun 2015 ini bisa berdiri bersama untuk kembali meluruskan cita-cita dan idealisme partai
seperti yang tadi disampaikan sesuai dengan khitab kiai yang dibacakan oleh ketua DSW kita. Untuk itu kami mohon dengan sangat bimbingan dari para guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, Ustadz Riyad, Ustadz Utung Wahono, para pendiri partai, Ustadz Al-Buzan, Ustadz Kaliman, Ustadz Iwan, dan semua ustadz-ustadz yang lain. Kalau kami salah, jangan segan-segan untuk menegur kami. Karena biasanya anak muda suka melebihi dari garis yang sudah ditetapkan. Untuk itu kami mohon bimbingan dari para ustadzuna sekalian. Titik kritis yang kedua adalah ketika partai ini membesar, ketika organisasi kita ini semakin meluas dan jamaah kita semakin membesar, sama dengan apa yang terjadi mungkin dalam kehidupan makhluk hidup. Semakin besar kita, semakin banyak masalah. Kata ilmu medis, semakin berat kita, semakin banyak penyakit yang kita hadapi. Mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita sekarang ini dengan jumlah kader yang banyak akan semakin banyak. Mungkin kita tidak tahu ada ikhwasan saudara-saudara kita yang bisa jadi hanya sekali makan dalam sehari, atau bahkan mungkin tidak bisa pakai lauk dalam makan. Mungkin tidak pernah kita sapa satu persatu. Bahkan dalam satu pertemuan pun bisa jadi kita tidak kenal ikhwan kita yang merupakan saudara kita di jalan dakwah ini. Dan mudah-mudahan masalah ini bisa menjadi konsentrasi kita bersama. Bagaimana kita bisa membangun kota Bogor yang lebih hebat? Bagaimana kita bisa membangun Indonesia lebih kuat? Kalau seandainya saudara-saudara kita sendiri pun kita tidak sanggup untuk merawatnya, tidak sanggup untuk membangun ukhuwah. Ini adalah titik kritis yang kedua. Titik kritis yang ketiga adalah seperti yang disampaikan dalam surat Al-Imran tadi, bahwa adalah ada segolongan orang di antara umat ini yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah yang pada munkar. Maka diperlukan sebuah tekad kita bersama. Semua bergerak, setiap kader bergerak untuk melakukan kepeloporan, memberikan pelayanan, menguatkan pemberdayaan pada masyarakat, dan melakukan pembelaan-pembelaan. Kita memiliki 1113 kader inti di Kota Bogor. Banyak doktor yang kita miliki, banyak master yang kita punyai, banyak lulusan sarjana yang menguatkan barisan dakwah PKS di Kota Bogor ini. Sejauh mana kita bisa berkontribusi terhadap masyarakat kita? Alhamdulillah, dari semua kepengurusan dari tahun 98 sampai dengan yang kemarin, setiap kali ada musibah, setiap kali ada suara jeritan dari masyarakat di Kota Bogor, antum semua hadir di tengah mereka. Ini yang menguatkan kami untuk tetap bersemangat di tengah masalah-masalah yang ada. Anggota dewan kita tetap bersuara dengan kekuatan yang luar biasa. Ini yang nanti harus menjadi etalase kita, bahwa ikhwah-ikhwah kita yang berjuang di parlemen, ikhwah kita yang berjuang di kebijakan eksekutif dan publik, bisa menjadi etalase bahwa ketika PKS mengemban amanah publik, maka di sanalah sebuah harapan untuk lahirnya kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan itu semakin memuncak. Dan yang terakhir, rasa-rasanya ketika usia kita sudah semakin bertambah, kita sudah seringkali memberikan kesempatan kepada mitra partai politik kita, baik di daerah maupun di nasional,
untuk memimpin kita. Barangkali saatnya pula kita harus menyiapkan diri bahwa orang soleh, orang baik yang ikhlas mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya, sudah layak memimpin negeri ini dan memimpin kota Bogor. Allahu Akbar. Apakah kita tidak merasa tenang dan bangga apabila dia memimpin 1 juta rakyat kota Bogor ini lahir dari rahim dakwah? Apakah kita tidak ingin bahwa yang memberikan pelayanan kepada rakyat kota Bogor ini keluar dari rahim jamaah ini, yang senantiasa mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaga, tidak memikirkan dirinya, dan dia adalah orang yang soleh? Kita tidak boleh diam lagi ketika anggaran negara seperti kemarin yang APBN 2016 dipermainkan di pemerintahan pusat. Bentar lagi kita akan masuk apa yang namanya Trans-Pacific Partnership. Bagaimana kita bisa melindungi rakyat ini dari serangan asing kalau kita tidak berdiri dalam cita-cita terbesar negara ini, dalam cita-cita terbesar bahwa rakyat kita adalah umat yang harus kita bela. Untuk itu, perjuangan ke depan akan semakin berat, dan kami yakin bahwa kami di DPTD ini bukanlah kader-kader yang terbaik. Antumlah yang menjadi kader-kader terbaik. Bagi kami, ketika dibacakan SK tadi, ini bisa jadi musibah yang harus kami bertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Ada 2 kesempatan. Kesempatan untuk bisa mengambil jannah yang dijanjikan oleh Allah, atau justru tergelincir di neraka yang tidak kita inginkan. Iya Fatih, bantu kami, ingatkan kami, dukung kami. Khalifillah, apakah aku bersedia ketika ada teriakan-teriakan harapan hadirnya kita di tengah masyarakat? Aku bersedia untuk hadir. Apakah aku bersedia ketika ada kebijakan-kebijakan yang menyesarakan rakyat ini, kita semua bersatu padu untuk melakukan pembelaan? Apakah aku bersedia kita membutuhkan kader-kader yang terbaik, melakukan rekrutmen baru, membina masyarakat-masyarakat baru untuk bergabung bersama kita, dan aku bisa mengeluarkan segala tenaga? Apakah kita siap? Siapkah kita, ikhwan? Siapkah kita? Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bekal buat kami untuk kemudian menata kembali lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan kita bisa meneruskan karya-karya terbaik dari para kiai kita sebelumnya yang telah dirintis oleh Ustaz Budia, dilanjutkan juga oleh Ustaz Tuan Suryawan, dikembalikan, ditata lagi oleh Ustaz Kaliman, diteruskan oleh Pak Yosi Gusman, dan terakhir kemarin disempurnakan oleh Pak Jajah Sudrajat. Kami mohon binaan, kami mohon binaan dari aktif sekalian. Dan itu sebagai penutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menguatkan ikatan hati-hati kita, menguatkan azam kita semuanya, menguatkan kaki-kaki kita, mengeraskan tangan-tangan kita, menjaga perasaan-perasaan kita, dan menguatkan tekad kita untuk senantiasa berkorban demi kebaikan umat, demi tegaknya kebenaran dan tegaknya keadilan. Kalau kita ingin melihat himne PKS, Mas PKS, kita berhimpun dalam satu barisan.
Satu kata penting, kita berhimpun dalam satu barisan, dalam satu jamaah. Yang kedua, kita berhimpun di sini untuk melantangkan suara hati nurani kita, suara hati nurani kebenaran, nurani keadilan yang tidak akan pernah terganggu oleh sedikit pun. Ketika nurani berbicara, maka disitulah kebenaran berbicara. Untuk apa? Untuk hadirkan pemimpin negeri ini yang adil dan sejati, membangun masyarakat yang lebih berkah, lebih sejahtera. Dan yang terakhir adalah kita PKS berkumpul demi tegaknya kalimat Allah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita sebagai prajurit-prajuritnya, kita sebagai jundi-jundinya, dan kita harus kemudian menegakkan kalimat Allah di kota Bogor tercinta ini untuk kemudian kita bawa ke Indonesia tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf, kami butuh dukungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.